Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini, NIM 2010711006. Baiklah, saya akan mereview buku Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda, pengarang Sugijanto Padmo. Depresi dunia 1930-an menimbulkan situasi yang sangat sulit bagi ekonomi di seluruh dunia. Depresi dunia 1930-an menimbulkan situasi yang sangat sulit bagi ekonomi di seluruh dunia, dan Hindia Belanda dan terutama para industri perdagangan ekspor, harga komoditi perdagangan di pasar dunia merosot tajam. Demikian pula permintaannya, dengan demikian pula jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajahan menurun, dengan demikian impor barang-barang hasil industri merosot tajam dan masih tetap rendah selama depresi, terutama periode 1931 sampai 1935. Hal itu menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat di seluruh daerah jajahan. Hal itu juga yang mengakibatkan bangkrutnya banyak perusahaan perkebunan baik di Jawa maupun di Sumatera Timur. Situasi yang makin membaik terjadi pada tahun 1936 sampai 1937, meskipun hanya membawa sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang Perang Dunia II yang menciptakan situasi yang jauh lebih parah bagi ekonomi perkebunan keseluruhan. Dua interpretasi depresi 1930-an, tidak ada tulisan yang komprehensif tentang depresi di Indonesia. Telah ditulis karya singkat De Wilde dan Malk 1936 misalnya, tidak dapat dikatakan lebih dari sekedar survei singkat dari akibat para ekspor dari kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi krisis perdagangan. Penelitian ini terdahulu tentang depresi 1930-an adalah penting untuk dicatat faktor yang dianggap paling penting oleh berbagai penulis. Pertama, Hubert Hayton 1936 dalam salah satu buku pertama tentang sejarah ekonomi Eropa yang menempatkan krisis 1930-an dalam perspektif. Kemudian kita mempunyai dua karya oleh W. Arthur Lewis 1949 dan Furnival 1944 tentang akibatnya pada negara sedang berkembang, dan Indonesia akhirnya satu karya yang masih relatif baru yang merupakan revisi kesejahteraan dari Brown 1986 tentang akibat sosial ekonomis pada masyarakat pedesaan di Asia Tenggara pada tahun 1930-an yang menentang pendapat tentang hal ini yang selama ini diterima Hinton, mulai dengan memberikan uraian tentang situs ekonomi dunia pada 1929 ketika harga-harga komoditi pertanian sampai pada tingkat yang sama dengan ketika harus model ke negara penghasil barang primer dikurangi. 3. Dampak depresi terhadap Hindia Belanda. Dampak yang utama depresi terhadap Jawa dan Hindia Belanda secara keseluruhan dapat diringkas menjadi 4 hal sebagai berikut: hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional, harga dan permintaan masalah dalam pengusahaan tanaman perdagangan khususnya karet dan gula, krisis keuangan yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja pemerintah, dan akhirnya akibat sosial ekonomis dari menurunnya secara tajam. Penderitaan sebagai akibat depresi tak saja sektor perkebunan dan daerah tertentu yang sudah demikian komersial, meskipun adalah mungkin benar bahwa dampak dari depresi di daerah tersebut relatif lebih hebat daripada daerah yang masih relatif terasing, daerah yang masih dalam taraf subtensi seperti daerah di luar Jawa. Dampak depresi terhadap sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa secara keseluruhan atau Indonesia pada umumnya adalah jauh lebih mendalam. Tingkat kesempatan kerja pada semua sektor formal, yaitu kerja upahan, menurun dengan tajam, terutama dalam hal industri perkebunan atau kegiatan perdagangan kota. Pada umumnya dampak terhadap perkebunan sangat berbeda. Perkebunan gula mengalami kesulitan yang paling hebat karena cadangan gula telah mencapai tingkat sedemikian tinggi pada tahun 1930 sampai 1931, tetapi produksi perkebunan gula mengalami kesulitan yang paling hebat karena cadangan gula telah mencapai tingkat sedemikian tinggi pada tahun 1930 sampai 1931, tetapi produksi harus dipotong secara drastis. Demikianlah hasil review dari buku Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.